Emma memeluk selimut tipis di gang gelap Chicago. Angin dingin menusuk tulangnya. Matanya menatap sosok kecil yang menggigil di seberang jalan. Seekor anjing besar tergeletak lemah di samping tong sampah. Bulunya basah dan kotor. Emma merasakan dadanya sesak melihat makhluk tak berdaya itu. Suara rengekan halus terdengar dari arah anjing. Emma menyadari sesuatu yang aneh. Mata anjing itu menatapnya dengan tatapan yang terlalu cerdas. Tanpa pikir panjang, Emma melepas selimut satu-satunya dari bahunya. Dingin langsung menusuk kulitnya. Ia merangkak mendekati anjing itu. "Tidak apa-apa," bisik Emma sambil membungkus anjing dengan selimutnya. Mata anjing terbuka. Di dalamnya ada sesuatu yang mengubah segalanya. Jika kamu terharu dengan kebaikan hati Emma, berikan tanda suka dan tulis di komentar apa yang akan kamu lakukan jika menemukan hewan yang membutuhkan bantuan. 3 bulan sebelumnya, Emma masih memiliki rumah kecil di pinggiran kota. Ibunya bekerja sebagai perawat di rumah sakit setempat. Kehidupan mereka sederhana namun penuh kehangatan. Emma berusia 17 tahun dengan mimpi besar menjadi penyanyi. Setiap malam ia berlatih di kamar kecilnya, membayangkan suatu hari bisa tampil di panggung besar. Hidupnya berubah ketika ibunya jatuh sakit parah. Tagihan rumah sakit menumpuk seperti gunung yang tak bisa didaki. Dalam hatinya Emma terus bergulat dengan rasa bersalah. Ia menyalahkan dirinya karena tidak bisa bekerja lebih keras untuk membantu ibunya. Setiap malam ia menangis dalam diam, bertanya-tanya apakah ada yang bisa dilakukannya. Ketika ibunya meninggal dunia, Emma kehilangan segala-galanya sekaligus. Rumah mereka disita bank, dan ia terpaksa hidup di jalanan. Dingin Chicago menjadi teman setianya, bersama rasa lapar yang tidak pernah hilang dari perutnya. Kini Emma menatap anjing German Shepherd yang masih bergetar dalam pelukannya. Bulunya yang tebal kini mulai kering berkat selimut yang ia berikan. Anjing itu mengangkat kepalanya perlahan, menatap Emma dengan mata coklat yang dalam. Ada sesuatu di tatapannya yang membuat Emma merasa tidak sendirian. Untuk pertama kalinya dalam 3 bulan terakhir, ia merasakan kehangatan yang bukan berasal dari api atau pakaian, melainkan dari kehadiran makhluk lain yang juga membutuhkan kasih sayang. "Namamu siapa?" bisik Emma sambil mengelus kepala anjing itu dengan lembut. Anjing itu mengeluarkan suara pelan, seperti mencoba menjawab. Emma tersenyum tipis. "Aku akan panggil kamu Max," katanya dengan suara bergetar. Max menjilat telapak tangan Emma yang dingin dan kasar. Sentuhan lidahnya yang hangat membuat Emma merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia masih bisa menemukan kebahagiaan di tengah kehidupan yang hancur ini. Mereka berdua kini saling memiliki di dunia yang kejam ini. Fajar menyingsing dengan cahaya keemasan yang menerangi gang sempit tempat mereka bermalam. Emma terbangun dengan tubuh yang kaku dan nyeri. Max masih bersandar di sampingnya, mata waspada mengamati setiap gerakan di sekitar mereka. Emma merasakan perut yang melilit kesakitan karena lapar. Mereka belum makan sejak 2 hari yang lalu. Ia harus mencari cara untuk mendapatkan makanan. Bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk Max. Dalam hatinya ia berjanji akan melindungi anjing ini seperti Max melindunginya. Mereka berjalan menyusuri jalanan Chicago yang ramai. Emma mengamati setiap sudut, mencari peluang untuk mendapatkan makanan atau uang. Max berjalan tenang di sampingnya, sesekali menoleh ke arah Emma seolah memastikan ia baik-baik saja. Orang-orang berlalu lalang dengan wajah dingin dan acuh tak acuh. Emma sudah terbiasa dengan pandangan sinis dan jijik yang mereka berikan. Namun kali ini ada Max bersamanya, dan itu membuat segalanya terasa berbeda. Ia tidak lagi merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Di dekat stasiun kereta, Emma memutuskan untuk mencoba bernyanyi. Dulu ia sering melakukan ini dan berhasil mendapatkan beberapa koin dari orang yang lewat. Max duduk di sampingnya, mata tajam mengamati kerumunan. Emma mulai menyanyikan lagu lembut yang dulu sering ia nyanyikan bersama ibunya. Suaranya yang merdu meskipun sedikit serak mulai menarik perhatian beberapa orang. Dalam hatinya ia berharap hari ini akan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Max seolah mengerti dan ikut membantu dengan tingkah lakunya yang menarik. Seorang pria muda berhenti di depan mereka. Ia menatap Emma dengan pandangan yang sulit dibaca, kemudian mengeluarkan ponselnya. Emma merasa tidak nyaman dengan tatapan itu, namun terus bernyanyi. Pria itu mulai merekam video mereka. "Ini sangat menyentuh," gumamnya sambil terus merekam. Emma tidak tahu bahwa video ini akan mengubah hidupnya selamanya.
Dalam rekaman itu terlihat seorang gadis muda yang memberikan satu-satunya selimutnya untuk seekor anjing yang kedinginan. Cerita yang sempurna untuk menjadi viral di media sosial. Video yang direkam pria itu diunggah ke media sosial dengan caption yang menyentuh hati. Dalam hitungan jam, video tersebut telah ditonton ribuan kali. Orang-orang mulai berbagi cerita mereka tentang kebaikan hati Emma. Komentar-komentar positif berdatangan. Banyak yang tersentuh oleh tindakan Emma yang rela mengorbankan kenyamanannya demi seekor anjing. Namun Emma sama sekali tidak mengetahui kehebohan yang terjadi di dunia maya. Ia masih berjuang untuk bertahan hidup di jalanan yang keras, bersama Max yang setia menemaninya. Seorang wanita parubaya bernama Sarah Henderson melihat video tersebut di ponselnya. Ia adalah seorang dokter hewan yang juga mengelola pusat rehabilitasi hewan. Mata Sarah berkaca-kaca melihat video itu. Ada sesuatu tentang Emma dan Max yang mengingatkannya pada masa lalunya sendiri. Aku harus menemukan mereka, bisiknya dengan suara bergetar. Sarah langsung memutuskan untuk turun ke jalan dan mencari gadis dan anjing yang ada di video viral itu. Ia merasa terpanggil untuk membantu mereka. Sementara itu, Emma dan Max sedang berjalan mencari tempat yang aman untuk bermalam. Emma merasakan ada yang mengikuti mereka dari belakang. Ia menoleh dan melihat 3 orang pemuda yang berjalan dengan langkah yang mencurigakan. Max juga merasakan ancaman itu. Bulunya berdiri dan ia mulai menggeram pelan. Kita harus pergi dari sini, bisik Emma sambil mempercepat langkah. Namun para pemuda itu juga mempercepat langkah mereka. Emma tahu bahwa mereka sedang dalam bahaya besar. Para pemuda itu akhirnya mengejar Emma dan Max ke gang yang sepi. Emma merasa panik dan ketakutan. Dalam hatinya ia berteriak meminta pertolongan. Namun tidak ada siapapun yang bisa membantunya. Max berdiri di depan Emma dengan sikap siaga, siap melindungi gadis yang telah menyelamatkan hidupnya. Berikan uang yang kamu dapat hari ini, bentak salah satu pemuda dengan nada mengancam. Emma gemetar ketakutan. Ia tidak punya banyak uang, hanya beberapa koin yang ia dapat dari bernyanyi. Situasi semakin tegang ketika salah satu pemuda mengeluarkan pisau kecil. Emma mundur dengan tubuh bergetar. Max menggeram lebih keras. Giginya tampak tajam di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Jangan sakiti dia, bisik Emma dengan suara putus asa. Dalam hatinya ia berdoa agar mereka bisa selamat dari situasi mengerikan ini. Ia menyesali keputusannya untuk melewati gang sepi ini. Seandainya ia memilih jalan yang ramai, mungkin mereka tidak akan mengalami hal seperti ini. Tiba-tiba Max melompat ke depan, menyerang pemuda yang memegang pisau. Gerakan Max sangat cepat dan terlatih, seolah ia pernah dilatih untuk situasi seperti ini. Emma terkejut melihat kemampuan Max yang luar biasa. Pemuda itu berteriak kesakitan ketika Max mencengkeram lengannya. 2 pemuda lainnya panik dan mulai berlari. Dalam hitungan detik, situasi berubah total. Max bukan sekadar anjing jalanan biasa. Ada sesuatu dari masa lalunya yang membuat ia memiliki kemampuan istimewa ini. Setelah para pemuda itu pergi, Emma memeluk Max dengan erat. Terima kasih, bisiknya sambil menangis. Max menjilat pipi Emma yang basah oleh air mata. Emma merasakan ada sesuatu yang aneh dengan Max. Cara ia bergerak, cara ia melindungi, semua itu terlalu terlatih untuk anjing jalanan biasa. Dalam hatinya mulai tumbuh rasa penasaran tentang masa lalu Max. Dari mana ia berasal? Mengapa ia ada di jalanan? Pertanyaan-pertanyaan ini terus bergulat di pikirannya. Keesokan paginya, Sarah Henderson melanjutkan pencariannya. Ia telah berkeliling kota sejak video itu viral, berharap bisa menemukan Emma dan Max. Sarah membawa foto hasil tangkapan layar dari video tersebut dan menunjukkannya kepada orang-orang di jalanan. Apakah kalian pernah melihat gadis dan anjing ini? Tanyanya dengan penuh harap. Sebagian besar orang menggeleng, namun beberapa orang yang pernah melihat Emma bernyanyi memberikan petunjuk tentang lokasi di mana mereka sering terlihat. Emma dan Max kini berada di taman kota yang sepi. Emma masih terguncang oleh kejadian semalam. Dalam hatinya ia terus bertanya-tanya apakah hidup di jalanan akan selalu seperti ini. Penuh dengan ancaman dan ketakutan. Max duduk di sampingnya, mata waspada memantau sekeliling. Emma mengelus kepala Max dengan lembut. Kamu bukan anjing biasa, bukan? Bisiknya. Max menatap Emma dengan tatapan yang dalam, seolah mengerti setiap kata yang diucapkan gadis itu. Ada rahasia di masa lalu Max yang belum terungkap.
Seorang polisi tua yang sedang berpatroli melihat Emma dan Max di taman. Ada sesuatu tentang anjing itu yang membuatnya merasa familiar. Polisi itu, yang bernama Officer Johnson, mendekati mereka dengan hati-hati. "Hei, anak muda," panggilnya dengan suara yang ramah. Emma langsung waspada, siap untuk lari jika diperlukan. Namun Officer Johnson mengangkat tangannya sebagai tanda bahwa ia tidak bermaksud jahat. "Aku hanya ingin bicara tentang anjingmu," katanya sambil menatap Max dengan penuh perhatian. Officer Johnson duduk di bangku taman, tidak jauh dari Emma dan Max. "Anjing itu, dia mengingatkanku pada seseorang," katanya dengan suara lembut. Emma merasa penasaran namun tetap waspada. Beberapa tahun lalu, ada anjing polisi yang hilang. Namanya Max. Dia adalah anjing terbaik yang pernah bekerja dengan kami. Emma terperanjat mendengar hal ini. Jantungnya berdebar kencang. Apakah Max yang bersamanya adalah anjing polisi yang hilang itu? Dalam hatinya mulai tumbuh harapan bahwa mungkin ada jalan keluar dari kehidupan jalanan yang keras ini. "Dia hilang saat operasi pencarian korban gempa 2 tahun lalu," lanjut Officer Johnson. "Kami mencarinya kemana-mana, tapi tidak pernah menemukannya. Dia adalah anjing yang sangat istimewa, terlatih untuk penyelamatan dan perlindungan." Emma menatap Max dengan mata berkaca-kaca. Pantas saja Max begitu protektif dan cerdas. Ia bukan anjing jalanan biasa, tapi anjing yang pernah bertugas menyelamatkan nyawa manusia. "Boleh aku melihat lebih dekat?" tanya Officer Johnson dengan hati-hati. Emma ragu sejenak, namun kemudian mengangguk pelan. Officer Johnson mendekati Max dengan gerakan yang sangat hati-hati. Max tidak menunjukkan tanda-tanda agresif, bahkan terlihat mengenali cara bergerak polisi itu. "Duduk," perintah Officer Johnson dengan nada yang tegas namun ramah. Max langsung duduk dengan postur yang sempurna, persis seperti anjing polisi yang terlatih. Emma tercengang melihat hal ini. "Ini benar-benar dia," bisik Officer Johnson dengan suara bergetar. "Ini Max, anjing polisi yang kami cari selama ini." Berita tentang ditemukannya Max menyebar dengan cepat di kantor polisi. Rekan-rekan Officer Johnson yang dulu bekerja dengan Max langsung datang untuk melihat anjing kesayangan mereka. Emma merasa cemas dan takut. Dalam hatinya ia bertanya-tanya apakah Max akan diambil darinya. Max telah menjadi satu-satunya keluarga yang ia miliki. Ia tidak tahu bagaimana harus hidup tanpa anjing yang telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Air mata mulai menggenang di matanya ketika ia melihat para polisi yang datang untuk menjemput Max. "Tunggu," kata Officer Johnson ketika melihat air mata di mata Emma. "Kami tidak akan memisahkan kalian." Emma menatapnya dengan harapan. "Max sudah memilih untuk bersamamu. Dia melindungimu, dan kamu menyelamatkannya. Kalian berdua saling membutuhkan." Officer Johnson tersenyum hangat. "Tapi kamu tidak bisa terus hidup di jalanan. Kami akan mencari solusi yang terbaik untuk kalian berdua." Emma merasa lega mendengar hal ini. Dalam hatinya ia berterima kasih kepada Tuhan karena Max tidak akan dipisahkan darinya. Saat itulah Sarah Henderson tiba di taman. Setelah mengikuti petunjuk dari orang-orang yang pernah melihat Emma, ia melihat kerumunan polisi dan merasa khawatir. "Apakah terjadi sesuatu?" tanyanya kepada Officer Johnson. Ketika ia melihat Emma dan Max, matanya langsung berkaca-kaca. "Ini dia," bisiknya, "gadis dan anjing dari video itu." Sarah menjelaskan maksudnya untuk membantu Emma dan Max. Officer Johnson merasa lega karena ada solusi yang tepat untuk masalah ini. Sarah mendekati Emma dengan hati-hati. "Halo, namaku Sarah," katanya dengan suara lembut. "Aku melihat video tentang kamu dan Max di internet. Aku sangat tersentuh dengan kebaikan hatimu." Emma menatap wanita parubaya itu dengan mata yang penuh curiga. Pengalaman hidupnya telah mengajarkannya untuk tidak mudah percaya pada orang asing. "Aku ingin membantu kalian," lanjut Sarah. "Aku punya tempat yang hangat, makanan yang cukup, dan yang paling penting, kalian bisa tetap bersama." Emma merasa bingung dengan tawaran Sarah. Dalam hatinya ia bertanya-tanya apakah ini terlalu baik untuk menjadi kenyataan. "Kenapa kamu mau membantu kami?" tanya Emma dengan suara yang bergetar. Sarah tersenyum sedih. "Karena aku juga pernah mengalami masa sulit. Saat itu, seseorang membantu aku tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sekarang giliran aku untuk membantu orang lain." Max menatap Sarah dengan tatapan yang tenang.
Seolah ia bisa merasakan ketulusan hati wanita itu, Emma mulai merasa bahwa mungkin ia bisa mempercayai Sarah. Officer Johnson mendukung tawaran Sarah. Aku kenal Sarah Henderson. Dia adalah dokter hewan yang baik dan telah bekerja sama dengan kepolisian dalam banyak kasus. Emma merasa sedikit lega mendengar rekomendasi dari polisi yang baik hati itu. Sarah mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto-foto pusat rehabilitasi hewan yang ia kelola. Ini tempatku, katanya. Banyak hewan yang terluka dan terlantar kami rawat di sini. Kamu bisa membantu kami merawat mereka. Dan sebagai imbalannya, kamu akan mendapat tempat tinggal yang layak dan pendidikan yang baik. Emma menatap Max, mencari petunjuk dari anjing yang telah menjadi sahabat terbaiknya. Max menjilat tangan Emma dengan lembut, seolah mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kamu tidak perlu memutuskan sekarang, kata Sarah dengan pengertian. Tapi jika kamu mau, kami bisa pergi ke tempat itu sekarang. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana suasananya. Emma mengangguk pelan. Ia ingin melihat tempat yang ditawarkan Sarah. Mungkin inilah kesempatan yang telah lama ia nantikan untuk memulai hidup yang baru. Perjalanan ke pusat rehabilitasi hewan milik Sarah memakan waktu sekitar 1 jam. Emma duduk di kursi belakang mobil Sarah, memeluk Max yang terlihat tenang. Ini adalah pertama kalinya dalam berbulan-bulan Emma naik mobil. Ia merasakan kehangatan dari pemanas mobil dan kenyamanan dari kursi yang empuk. Dalam hatinya ia berharap ini bukan mimpi yang akan berakhir ketika ia terbangun. Max meletakkan kepalanya di pangkuan Emma, memberikan kenyamanan yang ia butuhkan di saat-saat penuh ketidakpastian ini. Ketika mereka tiba di pusat rehabilitasi, Emma terpesona dengan apa yang ia lihat. Tempat itu luas dan bersih, dengan fasilitas yang lengkap untuk merawat berbagai jenis hewan. Ada anjing, kucing, bahkan beberapa hewan liar yang sedang dalam masa pemulihan. Sarah menuntun Emma berkeliling, menjelaskan setiap fasilitas dengan penuh semangat. Ini adalah rumahmu sekarang, kata Sarah dengan senyum hangat. Jika kamu mau, tentu saja. Emma merasakan air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar diterima. Malam pertama Emma di pusat rehabilitasi adalah malam terbaik yang pernah ia alami dalam berbulan-bulan. Ia tidur di tempat tidur yang nyaman, dengan selimut yang hangat, dan Max tidur di sampingnya. Tidak ada dingin yang menggigit, tidak ada kekhawatiran tentang keamanan, dan tidak ada rasa lapar yang menyiksa. Emma menatap langit-langit kamar kecil yang telah menjadi kamarnya. Dalam hatinya ia berterima kasih kepada Tuhan atas keajaiban yang telah terjadi dalam hidupnya. Max menggeram pelan dalam tidurnya, mungkin sedang bermimpi tentang masa-masa indah yang akan datang. Keesokan paginya, Sarah memperkenalkan Emma kepada staf lain di pusat rehabilitasi. Mereka semua menyambut Emma dengan hangat dan ramah. Emma akan membantu kita merawat hewan-hewan di sini, kata Sarah kepada stafnya. Dia memiliki naluri alami yang luar biasa dengan hewan. Emma merasa gugup namun juga bersemangat. Ini adalah kesempatan pertamanya untuk bekerja dengan sesuatu yang ia cintai. Max mengikuti Emma kemana-mana, seolah ia adalah anjing pemandu yang melindungi gadis itu dari segala kemungkinan bahaya. Hari-hari Emma di pusat rehabilitasi berlalu dengan cepat. Ia belajar cara merawat hewan yang terluka, cara memberi makan yang tepat, dan cara memberikan kasih sayang yang dibutuhkan hewan-hewan yang trauma. Emma menemukan bahwa ia memiliki bakat alami untuk berkomunikasi dengan hewan. Max sering membantunya dengan menenangkan hewan-hewan lain yang takut atau agresif. Dalam hatinya Emma merasa bahwa inilah jalan hidup yang selama ini ia cari. Ia tidak lagi bermimpi menjadi penyanyi terkenal, tapi ingin menjadi seseorang yang bisa membantu makhluk hidup yang membutuhkan. Namun kebahagiaan Emma tidak berlangsung tanpa tantangan. Suatu hari, seorang pria parubaya datang ke pusat rehabilitasi dengan wajah yang tegang. "Saya mencari anjing saya," katanya kepada Sarah. Anjing German Shepherd yang hilang beberapa tahun lalu. Emma merasa jantungnya berdebar kencang. Jangan-jangan pria ini adalah pemilik asli Max. Dalam hatinya ia berteriak ketakutan. Ia tidak siap untuk kehilangan Max, anjing yang telah menjadi segalanya baginya. Max berdiri di samping Emma dengan sikap waspada, seolah ia juga merasakan ketegangan dalam situasi ini. Pria itu menunjukkan foto-foto anjing yang hilang kepada Sarah. Emma melirik foto-foto tersebut dan merasa lega. Anjing dalam foto-foto itu tidak mirip dengan Max. Namun pria itu terus mendesak. "Anjing saya sangat berharga.
katanya dengan nada yang mulai mengancam. Saya rela membayar berapapun untuk mendapatkannya kembali. Sarah merasa ada yang tidak beres dengan pria ini. Ia mengatakan akan meneliti lebih lanjut tentang klaim pria itu. Emma memeluk Max dengan erat, berharap bahwa tidak ada yang akan memisahkan mereka. Malam itu, Emma tidak bisa tidur dengan tenang. Ia terus memikirkan kemungkinan bahwa Max akan diambil dari dirinya. Dalam hatinya ia berdoa agar Tuhan melindungi mereka dari orang-orang yang ingin memisahkan mereka. Max merasakan kegelisahan Emma dan menjilat tangannya dengan lembut. Kita tidak akan terpisah, bisik Emma kepada Max. Aku berjanji akan melindungimu seperti kamu melindungi aku. Max mengeluarkan suara pelan, seolah ia mengerti dan setuju dengan janji Emma. Keesokan paginya, Officer Johnson datang ke pusat rehabilitasi dengan berita yang mengkhawatirkan. Pria yang datang kemarin memiliki riwayat kriminal, katanya kepada Sarah. Dia pernah ditangkap karena kasus penyiksaan hewan. Kami curiga dia mencari anjing untuk tujuan yang tidak baik. Emma merasa lega sekaligus khawatir. Lega karena pria itu bukan pemilik asli Max, tapi khawatir karena pria itu mungkin akan kembali. Officer Johnson berjanji akan meningkatkan patroli di sekitar pusat rehabilitasi untuk memastikan keamanan semua orang. Sarah memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang masa lalu Max. Ia menghubungi unit K9 kepolisian untuk memverifikasi identitas Max. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa Max memang adalah anjing polisi yang hilang 2 tahun lalu. Namun secara hukum, Max sudah dianggap mati dan tidak lagi menjadi aset kepolisian. Emma merasa lega mendengar hal ini. Dalam hatinya ia berterima kasih karena Max secara resmi sudah menjadi miliknya. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan mereka. Berita tentang Emma dan Max mulai menyebar lebih luas di media sosial. Video mereka telah ditonton jutaan kali, dan banyak orang yang tersentuh dengan kisah mereka. Berbagai media mulai ingin mewawancarai Emma. Sarah melindungi Emma dari perhatian media yang berlebihan. Namun ia juga melihat ini sebagai kesempatan untuk menyebarkan kesadaran tentang pentingnya merawat hewan terlantar. Emma merasa gugup dengan perhatian yang ia terima. Namun ia juga berharap bahwa kisahnya bisa menginspirasi orang lain untuk berbuat baik. Suatu hari, seorang jurnalis datang ke pusat rehabilitasi untuk mewawancarai Emma. Apa yang membuatmu rela memberikan satu-satunya selimutmu untuk anjing yang tidak kamu kenal? Tanya jurnalis itu. Emma terdiam sejenak, memikirkan jawaban yang tepat. Karena aku tahu rasanya kedinginan dan kesepian, jawab Emma dengan suara yang bergetar. Aku tidak bisa membiarkan makhluk lain merasakan hal yang sama. Jawaban sederhana Emma ini menyentuh hati banyak orang yang menonton wawancara tersebut. Wawancara Emma disiarkan di televisi lokal dan menjadi viral di internet. Ribuan orang mulai mengirim donasi untuk pusat rehabilitasi hewan milik Sarah. Emma merasa terharu dengan respon positif dari masyarakat. Dalam hatinya ia berharap bahwa uang donasi ini bisa digunakan untuk membantu lebih banyak hewan yang membutuhkan. Max duduk di samping Emma saat wawancara, terlihat tenang dan bangga dengan gadis yang telah menyelamatkan hidupnya. Ikatan antara Emma dan Max semakin kuat setiap harinya. Namun ketenaran Emma juga membawa masalah baru. Pria yang pernah mengklaim Max sebagai anjingnya kembali datang, kali ini dengan sikap yang lebih agresif. Anjing itu milik saya, bentaknya kepada Sarah. Saya akan mengambil apa yang menjadi hak saya. Sarah menolak dengan tegas, namun pria itu mengancam akan kembali dengan bantuan hukum. Emma merasa ketakutan mendengar ancaman ini. Dalam hatinya ia berdoa agar pria jahat itu tidak berhasil memisahkan dirinya dari Max. Officer Johnson dan timnya mulai menyelidiki latar belakang pria yang mengklaim Max. Mereka menemukan bahwa pria itu terlibat dalam bisnis ilegal perdagangan hewan. Ia mencari anjing-anjing yang terlatih untuk dijual ke pembeli gelap. Max, dengan latar belakangnya sebagai anjing polisi, akan sangat berharga di pasar gelap. Emma merasa marah dan takut sekaligus. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu kejam dan serakah? Dalam hatinya ia berjanji akan melindungi Max dengan segala cara. Suatu malam, alarm keamanan pusat rehabilitasi berbunyi. Emma terbangun dengan perasaan panik. Max langsung waspada. Bulunya berdiri dan ia menggeram ke arah pintu. Sarah dan staf lainnya berkumpul untuk memeriksa situasi. Mereka menemukan bahwa seseorang telah mencoba membobol pagar belakang pusat rehabilitasi. Emma yakin bahwa ini adalah ulah pria yang mengklaim Max. Dalam hatinya ia merasa bahwa bahaya semakin mendekat.
Officer Johnson meningkatkan sistem keamanan di pusat rehabilitasi. Ia memasang kamera pengintai dan menugaskan petugas untuk berpatroli secara berkala. Emma merasa sedikit lega dengan pengamanan yang ketat ini, namun ia tetap khawatir. Max tidak pernah meninggalkan sisinya, seolah ia tahu bahwa mereka sedang dalam bahaya. Dalam hatinya Emma berterima kasih kepada Max yang selalu melindunginya. Ia berjanji akan melakukan hal yang sama untuk anjing kesayangannya. Jika cerita ini menyentuh hatimu, berikan tanda suka dan berlangganan channel Cerita dari Balik Mata untuk mendukung konten positif seperti ini. Keesokan paginya, Emma mendapat kabar mengejutkan. Seorang pengacara datang ke pusat rehabilitasi dengan surat resmi. Ternyata, pria yang mengklaim Max telah mengajukan gugatan hukum. Emma merasa dunianya runtuh. Dalam hatinya ia berteriak putus asa. Bagaimana mungkin sistem hukum bisa berpihak pada orang jahat seperti itu? Sarah menenangkan Emma dan berjanji akan mencari pengacara terbaik untuk melawan gugatan ini. Max merasakan kesedihan Emma dan menjilat pipinya yang basah oleh air mata. Sarah menghubungi pengacara spesialis hewan yang sudah menjadi temannya. Pengacara itu, yang bernama Robert Wilson, datang langsung untuk membahas kasus ini. Kasus ini tidak akan mudah, katanya dengan jujur. Tapi kita punya bukti yang kuat bahwa Max telah menjadi milik Emma secara hukum. Emma merasa sedikit berharap mendengar hal ini. Dalam hatinya ia berdoa agar keadilan akan berpihak kepada mereka. Max duduk di samping Emma, memberikan kekuatan moral yang ia butuhkan. Proses hukum berlangsung selama berminggu-minggu. Emma harus bersaksi di pengadilan, menceritakan bagaimana ia menemukan Max dan bagaimana mereka saling menyelamatkan. Dalam hatinya ia gemetar ketakutan, namun ia tahu bahwa ia harus kuat untuk Max. Pengacara lawan mencoba menggambarkan Emma sebagai gadis jalanan yang tidak layak memiliki anjing berharga. Emma merasa terluka dengan tuduhan-tuduhan itu, namun ia tetap teguh dalam kesaksiannya. Max tidak diizinkan masuk ruang sidang, namun Emma bisa merasakan kehadiran spiritualnya. Officer Johnson dan rekan-rekannya memberikan kesaksian yang mendukung Emma. Mereka menjelaskan bahwa Max telah memilih Emma sebagai teman hidupnya. Anjing tidak pernah salah dalam memilih manusia yang benar, kata Officer Johnson dengan tegas. Emma merasa tersentuh dengan dukungan yang ia terima. Dalam hatinya ia berterima kasih kepada semua orang yang telah membantunya. Sarah juga memberikan kesaksian tentang bagaimana Emma telah menunjukkan kasih sayang dan tanggung jawab yang luar biasa terhadap Max. Pria yang mengklaim Max ternyata tidak bisa memberikan bukti yang cukup kuat bahwa Max adalah miliknya. Ketika diminta untuk menunjukkan foto atau dokumen kepemilikan, ia gagap dan tidak konsisten dalam jawabannya. Pengacara Emma berhasil membuktikan bahwa pria itu adalah penipu yang mencoba mengeksploitasi popularitas Max. Emma merasa lega namun masih khawatir dengan keputusan hakim. Dalam hatinya ia terus berdoa agar keadilan akan menang. Hari keputusan akhir tiba. Emma duduk di ruang sidang dengan hati berdebar kencang. Sarah memegang tangannya untuk memberikan dukungan moral. Hakim membacakan keputusannya dengan suara yang tegas. Berdasarkan bukti yang ada, anjing yang diperkarakan secara hukum telah menjadi milik Emma secara sah. Emma tidak bisa menahan air mata kebahagiaan. Dalam hatinya ia berteriak kemenangan. Max telah resmi menjadi miliknya, dan tidak ada yang bisa memisahkan mereka lagi. Setelah kemenangan di pengadilan, Emma dan Max menjadi semakin terkenal. Mereka diundang ke berbagai acara televisi dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Emma mulai merasa nyaman dengan perhatian publik dan menggunakannya untuk menyebarkan pesan tentang pentingnya merawat hewan terlantar. Max selalu menemani Emma dalam setiap acara, berperilaku seperti anjing profesional yang terlatih. Dalam hatinya Emma merasa bangga dengan Max yang telah menjadi selebriti baik hati. Popularitas Emma membawa dampak positif bagi pusat rehabilitasi hewan milik Sarah. Donasi terus berdatangan dari seluruh negeri. Mereka bisa memperluas fasilitas dan membantu lebih banyak hewan yang membutuhkan. Emma merasa bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang jelas. Ia tidak lagi gadis jalanan yang putus asa, tapi seseorang yang bisa membuat perubahan positif di dunia. Max adalah katalis yang mengubah seluruh hidupnya. Dalam hatinya ia berterima kasih kepada anjing yang telah menjadi malaikat penyelamatnya. Emma mulai menulis blog tentang pengalamannya dengan Max dan pekerjaan mereka di pusat rehabilitasi. Blog tersebut menjadi viral dan dibaca jutaan orang. Banyak yang terinspirasi untuk membantu hewan terlantar di daerah mereka masing-masing.
Emma merasa bahwa kata-katanya bisa menyentuh hati orang lain dan membuat perbedaan. Max sering menjadi model untuk foto-foto yang mengiringi tulisan Emma. Dalam hatinya, Emma merasa bahwa mereka berdua telah menemukan misi hidup yang bermakna. Suatu hari, Emma mendapat email yang mengejutkan. Seorang produser film ingin membuat film tentang kisah hidupnya dengan Max. Emma merasa terharu namun juga gugup. Apakah ia siap untuk melihat hidupnya diadaptasi ke layar lebar? Sarah menyarankan agar Emma mempertimbangkan tawaran ini dengan hati-hati. Ini bisa menjadi cara yang efektif untuk menyebarkan pesan kebaikan, kata Sarah. Emma memutuskan untuk menerima tawaran itu, dengan syarat bahwa Max harus ikut berperan dalam film tersebut. Proses pembuatan film memakan waktu berbulan-bulan. Emma terlibat langsung dalam penulisan naskah untuk memastikan bahwa kisahnya diceritakan dengan akurat dan bermakna. Max menjalani pelatihan khusus untuk berperan sebagai dirinya sendiri dalam film. Emma merasa bangga melihat Max yang begitu profesional dalam setiap adegan. Dalam hatinya ia tahu bahwa film ini akan menjadi karya yang berkesan dan menginspirasi banyak orang. Sutradara film tersebut terkesan dengan chemistry alami antara Emma dan Max. Film tentang kisah Emma dan Max tayang di bioskop dan mendapat respon yang luar biasa positif dari penonton. Film ini tidak hanya menghibur, tapi juga menyentuh hati dan menginspirasi banyak orang untuk berbuat baik. Emma menghadiri premier film dengan Max di sampingnya, mengenakan tuxedo khusus yang membuatnya terlihat sangat tampan. Dalam hatinya Emma merasa bahwa perjalanan hidupnya telah mencapai puncak yang luar biasa. Dari gadis jalanan yang putus asa, kini ia menjadi inspirasi bagi jutaan orang. Setelah sukses film, Emma mendapat tawaran untuk menulis buku tentang pengalamannya. Ia menerima tawaran itu dengan antusias. Buku yang berjudul Max dan Aku, kisah persahabatan yang mengubah hidup, menjadi bestseller dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Emma merasa bahwa melalui buku ini, ia bisa menyentuh hati lebih banyak orang di seluruh dunia. Max selalu ada di sampingnya saat Emma menulis, memberikan inspirasi dan kekuatan. Dalam hatinya Emma tahu bahwa semua pencapaian ini tidak akan mungkin tanpa kehadiran Max. Emma mulai diundang sebagai pembicara motivasi di berbagai acara. Ia berbagi kisah tentang bagaimana seekor anjing bisa mengubah seluruh hidupnya. Max selalu menemani Emma dalam setiap presentasi, menjadi bukti hidup dari kekuatan persahabatan sejati. Audiens selalu terpesona dengan chemistry antara Emma dan Max. Dalam hatinya Emma merasa bahwa ia telah menemukan panggilan hidupnya sebagai penyebar inspirasi dan harapan. Setiap kali ia bercerita, ia bisa melihat air mata haru di mata pendengarnya. Namun kesuksesan Emma tidak membuat ia lupa pada akar-akarnya. Ia tetap tinggal di pusat rehabilitasi hewan milik Sarah dan terus aktif merawat hewan-hewan yang membutuhkan. Max juga tetap membantu menenangkan hewan-hewan yang trauma atau ketakutan. Emma merasa bahwa pekerjaan inilah yang memberikan makna sejati dalam hidupnya. Dalam hatinya ia berterima kasih kepada Sarah yang telah memberikan kesempatan kedua dalam hidupnya. Uang yang ia peroleh dari film dan buku semuanya ia donasikan untuk memperluas pusat rehabilitasi. Suatu hari, Emma mendapat kabar bahwa pria yang dulu mengklaim Max telah ditangkap karena kasus perdagangan hewan ilegal. Emma merasa lega mendengar kabar ini. Keadilan akhirnya berpihak kepada hewan-hewan yang tidak berdosa. Max menatap Emma dengan tatapan yang tenang, seolah ia tahu bahwa ancaman terhadap mereka telah berakhir. Dalam hatinya, Emma berdoa agar tidak ada lagi orang-orang jahat yang mencoba menyakiti hewan-hewan yang tidak berdosa. Ia berjanji akan terus memperjuangkan hak-hak hewan selama hidupnya. Emma memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di bidang kedokteran hewan. Ia ingin menjadi dokter hewan yang bisa membantu lebih banyak hewan yang sakit dan terluka. Max mendukung keputusan Emma dan selalu menemani ia belajar. Dalam hatinya Emma merasa bahwa pendidikan adalah kunci untuk bisa memberikan bantuan yang lebih efektif. Sarah sangat mendukung keputusan Emma dan bahkan menawarkan untuk membiayai pendidikannya. Emma merasa terharu dengan dukungan yang ia terima dari orang-orang yang mencintainya. Selama menjalani pendidikan, Emma tetap aktif dalam kegiatan sosial. Ia mendirikan yayasan yang fokus pada penyelamatan hewan terlantar. Max menjadi maskot yayasan tersebut dan membantu dalam kegiatan sosialisasi. Emma merasa bahwa yayasan ini adalah cara terbaik untuk meneruskan misi hidupnya. Dalam hatinya ia berharap bahwa yayasan ini akan terus berkembang dan membantu lebih banyak hewan yang membutuhkan. Banyak relawan yang bergabung dengan yayasan Emma karena terinspirasi oleh kisahnya. Yayasan Emma berkembang pesat dan membuka cabang di berbagai kota.
Mereka tidak hanya menyelamatkan hewan terlantar, tapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya merawat hewan dengan baik. Max menjadi duta yang efektif untuk kampanye-kampanye yayasan. Emma merasa bangga dengan pencapaian yayasannya. Dalam hatinya ia tahu bahwa semua ini adalah hasil dari keputusan sederhana untuk memberikan selimut kepada anjing yang kedinginan. Satu tindakan kecil telah mengubah hidupnya dan hidup ribuan hewan lainnya. Emma lulus dari Fakultas Kedokteran Hewan dengan predikat terbaik. Max hadir dalam upacara wisuda, mengenakan topi wisuda khusus yang membuatnya terlihat lucu dan menggemaskan. Emma merasa bahwa ini adalah salah satu hari terbahagia dalam hidupnya. Dalam hatinya ia berterima kasih kepada Max yang telah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan sepanjang perjalanan pendidikannya. Sarah dan Officer Johnson juga hadir untuk merayakan pencapaian Emma. Mereka merasa bangga dengan gadis yang telah berkembang menjadi wanita yang luar biasa. Sebagai dokter hewan yang baru lulus, Emma memutuskan untuk membuka klinik di daerah yang kurang mampu. Ia ingin memberikan pelayanan kesehatan hewan yang terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan. Max membantu menenangkan hewan-hewan yang ketakutan ketika dibawa ke klinik. Emma merasa bahwa inilah cara terbaik untuk membalas kebaikan yang telah ia terima. Dalam hatinya ia berharap bahwa kliniknya akan menjadi tempat yang memberikan harapan bagi hewan-hewan yang sakit dan pemiliknya yang khawatir. Klinik Emma menjadi sangat populer karena pelayanannya yang berkualitas dan harga yang terjangkau. Banyak orang dari berbagai kalangan yang datang untuk berobat. Emma merasa bahagia bisa membantu hewan-hewan yang sakit. Max selalu ada di klinik, membantu menenangkan hewan-hewan yang stres atau ketakutan. Dalam hatinya Emma merasa bahwa ia telah menemukan keseimbangan yang sempurna antara passion dan profesi. Setiap hari ia bangun dengan semangat untuk membantu makhluk hidup yang membutuhkan. Suatu hari, Emma mendapat kunjungan dari seorang anak perempuan kecil yang membawa kucing yang terluka. Anak itu tidak punya uang untuk membayar biaya pengobatan. Emma langsung mengobati kucing tersebut tanpa meminta bayaran. Anak itu menangis bahagia dan memeluk Emma. "Terima kasih, dokter," bisiknya. Emma merasa bahwa momen-momen seperti inilah yang membuat hidupnya bermakna. Dalam hatinya ia ingat pada dirinya yang dulu, seorang anak yang juga membutuhkan bantuan dan kebaikan dari orang lain. Emma mulai membuat program pengobatan gratis untuk hewan-hewan milik keluarga yang kurang mampu. Program ini didukung oleh yayasan yang ia dirikan dan mendapat respons positif dari masyarakat. Max membantu dalam program ini dengan menjadi contoh hewan yang sehat dan bahagia. Emma merasa bahwa program ini adalah wujud nyata dari misi hidupnya untuk membantu sesama. Dalam hatinya ia berharap bahwa program ini akan menginspirasi dokter hewan lainnya untuk melakukan hal yang sama. Prestasi Emma dalam bidang kedokteran hewan dan kegiatan sosialnya mendapat pengakuan dari pemerintah. Ia menerima penghargaan sebagai dokter hewan terbaik dan aktivis sosial terpuji. Max hadir dalam acara penghargaan, duduk dengan bangga di samping Emma. Emma merasa terharu dengan pengakuan yang ia terima. Dalam hatinya ia tahu bahwa penghargaan ini bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk Max yang telah menjadi inspirasi dalam setiap langkahnya. Mereka berdua telah membuktikan bahwa kebaikan hati selalu akan dibalas dengan kebaikan yang lebih besar. Emma memutuskan untuk menulis buku kedua yang berfokus pada pengalaman profesionalnya sebagai dokter hewan. Buku ini berisi tips dan panduan untuk merawat hewan peliharaan, serta kisah-kisah inspiratif dari kliniknya. Max menjadi model untuk ilustrasi dalam buku tersebut. Emma merasa bahwa buku ini akan membantu banyak pemilik hewan untuk merawat peliharaan mereka dengan lebih baik. Dalam hatinya ia berharap bahwa pengetahuan yang ia bagikan akan mengurangi jumlah hewan yang menderita karena kurangnya perawatan yang tepat. Buku kedua Emma juga menjadi bestseller dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Ia diundang untuk berpartisipasi dalam konferensi kedokteran hewan internasional. Max ikut bepergian dengan Emma ke berbagai negara, menjadi duta persahabatan yang menawan. Emma merasa bahwa ia telah menjadi bagian dari komunitas global yang peduli pada kesejahteraan hewan. Dalam hatinya ia berterima kasih kepada Max yang telah membawanya ke tingkat internasional. Mereka berdua telah menjadi simbol harapan bagi hewan-hewan di seluruh dunia. Di usia yang ke-25, Emma memutuskan untuk menikah dengan seorang dokter hewan yang juga aktivis sosial. Max menjadi ring bearer dalam pernikahan tersebut, mengenakan tuxedo kecil yang membuatnya terlihat sangat tampan. Emma merasa bahwa hidupnya telah sempurna dengan kehadiran suami yang memahami dan mendukung misinya. Dalam hatinya ia berharap bahwa pernikahan ini akan memperkuat komitmennya untuk membantu hewan-hewan yang membutuhkan.
Max menyetujui pilihan Emma dan menyambut anggota keluarga baru dengan hangat. Emma dan suaminya memutuskan untuk mengadopsi beberapa anak yang yatim piatu. Mereka ingin memberikan kesempatan hidup yang lebih baik kepada anak-anak yang membutuhkan. Max menyambut kehadiran anak-anak ini dengan penuh kasih sayang. Emma merasa bahwa keluarga mereka kini lengkap dan bahagia. Dalam hatinya ia tahu bahwa Max akan menjadi pelindung yang baik untuk anak-anak mereka. Keluarga yang dibangun atas dasar kasih sayang dan kepedulian ini menjadi contoh bagi banyak orang. Ketika Max mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan, Emma merasa sedih namun juga bersyukur. Mereka telah menjalani hidup yang luar biasa bersama-sama. Max masih sehat dan aktif. Namun Emma tahu bahwa suatu hari ia harus merelakan sahabat terbaiknya ini. Dalam hatinya ia berjanji akan merawat Max dengan sebaik-baiknya di masa tuanya. Setiap hari bersama Max adalah anugerah yang tidak akan pernah ia sia-siakan. Ikatan emosional mereka semakin kuat seiring berjalannya waktu. Emma memutuskan untuk membuat dokumentari tentang perjalanan hidupnya dengan Max. Dokumentari ini akan menampilkan bagaimana seekor anjing bisa mengubah hidup seseorang secara total. Max masih bisa berperan dengan baik meskipun sudah tidak seenergik dulu. Emma merasa bahwa dokumentari ini akan menjadi warisan yang berharga untuk generasi mendatang. Dalam hatinya ia berharap bahwa kisah mereka akan terus menginspirasi orang lain untuk berbuat baik kepada hewan dan sesama manusia. Dokumentari Emma mendapat banyak pujian dari kritikus dan penonton. Film ini diputar di berbagai festival film internasional dan memenangkan beberapa penghargaan. Max, meskipun sudah tua, masih bisa hadir dalam acara-acara premier. Emma merasa bangga dengan pencapaian terakhir mereka bersama. Dalam hatinya ia tahu bahwa ini mungkin akan menjadi proyek terakhir yang melibatkan Max secara langsung. Setiap momen yang mereka habiskan bersama menjadi semakin berharga. Emma memutuskan untuk pensiun dari kegiatan publik dan fokus pada keluarga serta kliniknya. Ia ingin menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan Max yang sudah memasuki masa senja. Max masih bisa membantu di klinik, meskipun tidak seaktif dulu. Emma merasa bahwa inilah saatnya untuk menikmati kedamaian setelah bertahun-tahun berkecimpung dalam dunia yang sibuk. Dalam hatinya ia berterima kasih kepada Max yang telah memberikan makna pada seluruh hidupnya. Mereka berdua telah mencapai puncak kebahagiaan yang sesungguhnya. Di usia yang ke-15, Max mulai menunjukkan tanda-tanda penyakit yang serius. Emma, sebagai dokter hewan yang berpengalaman, tahu bahwa waktu yang tersisa tidak banyak. Ia memutuskan untuk memberikan perawatan terbaik kepada Max dan menghabiskan setiap momen bersama. Max masih menunjukkan semangat hidup yang kuat, meskipun tubuhnya sudah lemah. Dalam hatinya Emma bersiap untuk melepas sahabat terbaiknya dengan penuh cinta dan rasa syukur. Setiap hari bersama Max adalah anugerah yang tidak ternilai. Emma mengundang Sarah, Officer Johnson, dan semua orang yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup mereka. Mereka berkumpul untuk merayakan kehidupan Max dan mengenang momen-momen indah yang telah mereka lalui bersama. Max terlihat bahagia dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Emma merasa bahwa ini adalah cara yang tepat untuk menghormati anjing yang telah mengubah hidupnya. Dalam hatinya ia berterima kasih kepada semua orang yang telah menjadi bagian dari kisah mereka. Max adalah katalis yang menghubungkan semua orang baik ini. Malam terakhir Max, Emma tidur di sampingnya seperti malam pertama mereka bertemu. Max meletakkan kepalanya di pangkuan Emma, memberikan kehangatan untuk terakhir kalinya. Emma mengelus bulu Max dengan lembut, berbisik kata-kata cinta dan terima kasih. Terima kasih sudah menyelamatkan hidupku, bisiknya dengan air mata berlinang. Max menatap Emma dengan mata yang penuh cinta, seolah mengatakan bahwa ia juga berterima kasih telah diselamatkan. Dalam hatinya Emma merasakan kedamaian yang luar biasa, meskipun hatinya hancur. Max meninggal dengan damai di pelukan Emma, dikelilingi oleh keluarga yang mencintainya. Emma merasakan kehilangan yang mendalam, namun juga rasa syukur yang luar biasa. Max telah memberikan makna pada hidupnya dan mengubahnya menjadi orang yang lebih baik. Dalam hatinya Emma tahu bahwa ikatan mereka akan tetap abadi, meskipun Max sudah tidak bersamanya secara fisik. Ia berjanji akan meneruskan misi mereka untuk membantu hewan-hewan yang membutuhkan. Max akan selalu hidup dalam hatinya dan dalam setiap kebaikan yang ia lakukan. Pemakaman Max dihadiri oleh ribuan orang yang telah terinspirasi oleh kisah mereka. Emma memberikan pidato yang menyentuh hati tentang bagaimana Max telah mengubah hidupnya dan hidup banyak orang lainnya. Max mengajarkan kita bahwa kebaikan hati adalah kekuatan yang paling besar di dunia ini.
kata Emma dengan suara bergetar. Dalam hatinya ia merasa bahwa Max akan bangga melihat betapa banyak orang yang telah ia inspirasi. Warisan Max akan terus hidup melalui setiap tindakan kebaikan yang dilakukan orang-orang yang terinspirasi olehnya. Emma mendirikan monumen untuk Max di pusat rehabilitasi hewan. Monumen ini menjadi tempat ziarah bagi orang-orang yang ingin mengenang anjing yang luar biasa ini. Emma sering datang ke monumen untuk berbicara dengan Max, menceritakan tentang kemajuan yayasan dan kliniknya. Dalam hatinya ia merasa bahwa Max masih bersamanya dalam setiap langkah hidupnya. Monumen ini menjadi simbol dari kekuatan persahabatan dan kebaikan hati yang bisa mengubah dunia. Yayasan Emma terus berkembang dan membantu ribuan hewan setiap tahunnya. Nama Max diabadikan sebagai nama yayasan, Max Foundation for Animal Welfare. Emma merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk menghormati memori Max. Dalam hatinya ia tahu bahwa Max akan bangga melihat bagaimana namanya digunakan untuk kebaikan. Setiap hewan yang diselamatkan oleh yayasan adalah bukti bahwa warisan Max masih hidup dan terus memberikan dampak positif bagi dunia. Emma menulis buku ketiga yang berfokus pada pelajaran hidup yang ia peroleh dari Max. Buku ini menjadi panduan spiritual bagi banyak orang yang sedang menghadapi kesulitan hidup. Emma berbagi tentang bagaimana seekor anjing bisa mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang paling penting: kesetiaan, kasih sayang tanpa syarat, dan keberanian untuk melindungi yang lemah. Dalam hatinya ia berharap bahwa buku ini akan membantu orang lain menemukan makna dalam hidup mereka. Max telah menjadi guru kehidupan yang paling berharga baginya. Emma menerima penghargaan kehormatan dari berbagai organisasi internasional atas kontribusinya dalam kesejahteraan hewan. Dalam setiap pidato penerimaannya, ia selalu menyebut nama Max sebagai inspirasi utamanya. Emma merasa bahwa semua penghargaan ini sebenarnya adalah milik Max yang telah mengubah hidupnya. Dalam hatinya ia tahu bahwa Max sedang membanggakan dirinya dari surga anjing. Setiap prestasi yang ia raih adalah hasil dari pelajaran yang Max ajarkan kepadanya. Di usia yang ke-30, Emma memutuskan untuk mengadopsi seekor anak anjing German Shepherd dari shelter. Ia menamainya Max Junior, untuk menghormati Max yang telah tiada. Anak anjing ini memiliki mata yang mirip dengan Max, seolah-olah Max telah kembali dalam wujud yang baru. Emma merasa bahwa ini adalah cara Max untuk tetap bersamanya. Dalam hatinya ia berjanji akan memberikan cinta yang sama kepada Max Junior, seperti yang pernah ia berikan kepada Max. Lingkaran kehidupan dan cinta telah dimulai kembali. Max Junior tumbuh menjadi anjing yang cerdas dan setia, persis seperti Max. Emma melatihnya untuk membantu di klinik dan yayasan, melanjutkan misi yang pernah dijalankan Max. Banyak orang yang terkejut melihat kemiripan karakter antara Max Junior dan Max. Emma merasa bahwa jiwa Max mungkin telah bereinkarnasi dalam Max Junior. Dalam hatinya ia berterima kasih kepada alam semesta yang telah memberikan kesempatan kedua untuk merasakan cinta yang murni dari seekor anjing. Max Junior menjadi pengingat bahwa cinta sejati tidak pernah benar-benar mati. Emma dan Max Junior melanjutkan tradisi mengunjungi sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi tentang kepedulian terhadap hewan. Anak-anak selalu antusias melihat Max Junior dan mendengar kisah tentang Max yang legendaris. Emma merasa bahwa melalui kegiatan ini, ia bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada generasi muda. Dalam hatinya ia berharap bahwa anak-anak ini akan tumbuh menjadi orang dewasa yang peduli terhadap makhluk hidup lainnya. Max Junior membantu Emma dengan menjadi contoh yang baik tentang bagaimana hewan dan manusia bisa hidup berdampingan dengan harmonis. Pada usia yang ke-35, Emma memutuskan untuk menulis autobiografi lengkap tentang perjalanan hidupnya dari gadis jalanan hingga menjadi aktivis terkenal. Buku ini diberi judul, Dari Jalanan ke Surga, Perjalanan Bersamaku dan Max. Max Junior menjadi inspirasi untuk bagian terakhir buku tersebut. Emma merasa bahwa sudah saatnya untuk menceritakan kisah lengkap tentang bagaimana kebaikan hati bisa mengubah segalanya. Dalam hatinya ia berharap bahwa buku ini akan menjadi warisan yang berharga untuk anak-anaknya dan generasi mendatang. Buku autobiografi Emma menjadi fenomena global dan diterjemahkan ke puluhan bahasa. Ia diundang untuk berbicara di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pentingnya kepedulian terhadap hewan dalam membangun peradaban yang lebih baik. Max Junior hadir dalam acara tersebut, duduk dengan tenang di samping Emma. Emma merasa bahwa ini adalah puncak dari perjalanan hidupnya. Dalam hatinya ia tahu bahwa Max sedang membanggakan dirinya dari surga. Pesan yang ia sampaikan kepada dunia adalah sederhana namun powerful. Satu tindakan kebaikan bisa mengubah dunia.
Emma memutuskan untuk pensiun dari kegiatan publik dan fokus pada keluarga serta mengembangkan generasi penerus untuk yayasannya. Ia telah melatih banyak dokter hewan muda yang memiliki visi yang sama dengannya. Max Junior kini menjadi anjing senior yang membantu melatih anjing-anjing muda lainnya. Emma merasa bahwa ia telah menyelesaikan misinya dengan baik. Dalam hatinya ia berterima kasih kepada Max yang telah memberikan arah pada hidupnya. Sekarang saatnya untuk menikmati buah dari kerja kerasnya dan menyaksikan bagaimana warisan Max terus hidup melalui orang-orang yang terinspirasi. Di usia yang ke-40, Emma menjadi nenek yang bahagia. Cucu-cucunya tumbuh dengan mendengar kisah legendaris tentang Max dan belajar untuk mencintai hewan sejak kecil. Max Junior menjadi kakek yang bijak bagi anjing-anjing muda di yayasan. Emma merasa bahwa hidupnya telah berputar penuh dan ia telah menemukan kebahagiaan sejati. Dalam hatinya ia tahu bahwa Max akan senang melihat bagaimana keluarga yang mereka bangun bersama terus berkembang. Cinta dan kebaikan yang dimulai dari satu malam yang dingin di jalanan Chicago telah menjadi warisan yang abadi. Emma kini duduk di teras rumahnya, memandangi matahari terbenam sambil mengelus Max Junior yang sudah mulai beruban. Ia teringat pada malam pertama ketika ia memberikan selimutnya kepada Max, tanpa pernah membayangkan bahwa tindakan sederhana itu akan mengubah seluruh hidupnya. Dalam hatinya ia berterima kasih kepada alam semesta yang telah mempertemukan dirinya dengan Max. "Terima kasih, Max," bisiknya kepada angin sore. "Terima kasih telah mengajarkan aku bahwa cinta sejati dimulai dari kerelaan untuk berbagi, bahkan ketika kita tidak memiliki apa-apa. Terima kasih telah menunjukkan bahwa kebaikan hati adalah kekuatan yang paling besar di dunia ini." Max Junior menjilat tangan Emma dengan lembut, seolah menyampaikan pesan dari Max bahwa cinta mereka akan abadi selamanya. Jika kisah ini menyentuh hatimu, berikan tanda suka, komentar, dan bagikan kepada orang-orang terkasih. Jangan lupa berlangganan channel Cerita dari Balik Mata untuk mendapatkan inspirasi dan cerita menyentuh hati lainnya. Mari bersama-sama menyebarkan kebaikan di dunia ini, karena satu tindakan kecil bisa mengubah segalanya.